Shalom Pastor Lili, Shalom Franz, Shalom semuanya yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alasan utama kita berkumpul dan bertemu di live streaming ibadah online di New Covenant Church itu adalah tentang Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang layak dan yang untuk kita tinggikan, untuk kita muliakan di ibadah New Covenant Church minggu ini. Di dalam Alkitab, Yesus mendefinisikan takut akan Tuhan adalah worship to God, menyembah Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita memberikan diri kita dipenuhi oleh firman Kristus, dipenuhi dengan perkataan-perkataan firman Kristus. Dan kita dipanggil bukan untuk menjalani kehidupan yang natural. Saya setuju sekali, karena Tuhan kita yang kita sembah, yang pernah turun ke dunia, itu penuh dengan mujizat, penuh dengan supranatural. Nah, oleh sebab itu, kita dipanggil sebagai umat Tuhan untuk menjalani kehidupan yang supranatural, bukan kehidupan yang natural, di mana kita bergantung kepada Dia, yang tak terbatas, yang tidak ada limitnya. Amin, saudara. Kita dipanggil seperti Yesus yang selalu terhubung dengan persediaan di surga, yang selalu terhubung dengan sumber daya yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, sumber daya kita bukan berasal dari dunia ini yang terbatas. Sumber daya kita, penyediaan kita berasal dari surga yang tidak terbatas. Haleluya, ya. Persediaan kita sebenarnya, kalau kita berbicara tentang persediaan kita, sebenarnya persediaan kita adalah sebuah mujizat. Kesembuhan atau kesehatan kita, sesungguhnya itu adalah sebuah mujizat. Karena kesehatan hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anda bisa hidup sehat, Anda bisa minum vitamin, ya, Anda bisa vaksin yang seperti tadi yang disebutkan. Tapi ingat, kesehatan hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Ya, hari ini saya ingin bicara tentang Injil Paulus. Ya, hari ini saya akan membagikan khotbah saya. Bentar. Saya ingin membagikan tentang Paul Gospel atau Injil Paulus. Alasan utama Tuhan memberikan firman ini kepada saya karena kita perlu diteguhkan kembali di dalam kebenaran. Injil yang sama seperti diberitakan Paulus, ya. Jadi kita perlu ditegakkan, kita perlu dikuatkan kembali dalam kebenaran Injil yang seperti Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, kita perlu ditegakkan setiap hari, terutama ketika kita beribadah di New Covenant Church ini, ya. Seperti apa yang dikatakan di Yesaya pasal 54 ayat 14, ya. Kita baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Di dalam bahasa Ibraninya ditegakkan memakai kata kum. Katakan kum, ya. Jadi tujuan dari setiap pengajaran, tujuan dari setiap khotbah atau pemuritan adalah untuk menegakkan kita di atas kebenaran yang datang dari Tuhan. Bukan kebenaran dari diri kita sendiri. Karena di pasal 54, di ayat yang terakhir dikatakan, kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. The righteousness from me. Jadi kita perlu ditegakkan di atas kebenaran apa? Lah, banyak orang Kristen yang hanya mengutip ayat yang pasal 54 ayat 14. Tetapi tidak dikutip juga di ayat 17-nya, dikeluarkan dari konteksnya, ya. Jadi kita akan ditegakkan atau kum itu di atas kebenaran yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan ingin umatnya ditegakkan bukan hanya sekedar tahu, tapi ditegakkan, dikuatkan. Ya, dengan pakai kata kum tadi itu, ditegakkan di dalam kebenaran yang mereka terima daripadaku, yaitu anugerah kebenaran. The gift of righteousness, bukan self righteousness, ya.
Di NKJV dikatakan, "The righteousness is from me, say the Lord." Ya, katakan, kebenaranku dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari aku, bukan dari perbuatan baikku, bukan dari amalku, bukan dari persembahanku, bukan dari kesalehanku. My righteousness is from Jesus. Amin, saudara-saudara. Inilah Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Paulus. Inilah Injil Paulus. Ya, nanti kita akan sama-sama melihat. Kemudian di Yosua pasal 3 ayat 17, kata yang sama yang memakai kata kum itu digunakan ketika para imam pengangkut tabur perjanjian Tuhan itu berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Kita baca Yosua pasal 3 ayat yang ke-17. Anda bisa catat pasal-pasalnya dan Anda bisa ulangi lagi, Anda bisa baca kembali Alkitab Anda, ya. Yosua pasal 3 ayat 17, tetapi para imam pengangkut atau pengangkat tabur perjanjian Tuhan itu tetap berdiri, atau kum itu tadi ditegakkan di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Alkitab berkata para imam tetap berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Tetap berdiri memakai kata kum, ditegakkan, diteguhkan, dikuatkan. Jadi Tuhan mengirim kembali air sungai itu ketika para imam berdiri di tengah sungai Yordan. Ketika para imam itu berdiri di tanah yang kering. Kemudian Tuhan mengirimkan kembali air sungai itu sampai ke kota Adam. Artinya Tuhan mengembalikan penghakiman sampai ke Adam, manusia pertama. Semua penghakiman dari Adam sampai nanti manusia yang terakhir itu akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika tabut berada di tempat kematian, sungai Yordan itu memakai kata Yarden, berasal dari Yarden, ya. Jadi dikatakan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, kata Yarden di sini artinya menurun. Sungai yang menurun kepada kematian. Ketika Yesus mati bagi kita, penghakiman dikembalikan dari hidup kita. Dan ketika kaki para imam menyentuh dasar sungai Yordan, kata di sana dikatakan kum, itu artinya ditegakkan. Sama seperti yang tadi Yesaya pasal 54 ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Dan saat itulah dikatakan, di saat itulah engkau akan jauh dari pemerasan. Kita lihat Yesaya 54 ayat 14 kembali. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Haleluya. Kapan kita jauh dari pemerasan? Kapan kita jauh dari rasa takut? Ketika Anda ditegakkan di atas kebenaran Yesus Kristus yang Anda terima sebagai anugerah. Dan kemudian ditutup di ayat yang ke-17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kebenaran yang mereka terima daripadaku. Jadi kebenaran yang Anda dan saya terima itu dari Dia, dari Tuhan kita. Dan kita harus ditegakkan, kita harus diteguhkan. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mempelajari doktrin tadi, bukan hanya sekedar lip service untuk mengatakan kita benar di dalam Kristus, kita benar di dalam Kristus, tapi untuk diteguhkan, kum dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi setiap ada khotbah di NCC, pastikan bahwa khotbah itu meneguhkan Anda di atas kebenaran yang Anda terima daripada Tuhan. Jangan biarkan musuh menjauhkan Anda dari kebenaran-kebenaran yang Anda terima sudah dari Tuhan. Jadi perhatikan apa yang Anda dengar. Perhatikan apa yang Anda lihat. Perhatikan kalau Anda mendengar di YouTube khotbah-khotbahnya orang-orang. Apakah Anda sudah ditegakkan
di atas kebenaran yang Anda terima daripada Tuhan. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 16. Paulus mengatakan di Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Ayat ini bagi kita yang sering dibawa kasih karunia, kita sering mendengar ayat ini. Ya, saya akan bacakan Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Anda sering mendengarkan ayat ini, bukan? Gereja menganggap bahwa Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah kata Alkitab. Namun, gereja menganggap bahwa Injil hanya untuk orang berdosa yang perlu diselamatkan. Nah, setelah mereka selamat, mereka menerima Yesus, mereka setelah percaya, kita tidak lagi memberitakan Injil pada mereka. Seolah-olah mereka tidak perlu lagi mendengarkan Injil. Itulah yang masih menjadi masalah di dalam gereja Tuhan. Dan itu nggak benar, saudara-saudara. Ya, karena Injil lah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi juga menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Dari berfokus kepada diri kita sendiri. Karena Injil berbicara bukan tentang kita. Injil berbicara tentang siapa Yesus bagi kita. Ya. Jadi Tuhan ingin kita hidup oleh Injil. Kita harus menjadi orang tua berbasis dengan Injil. Kita harus membangun hubungan kita dengan anak kita, dengan menantu kita berbasis Injil. Kita perlu mendidik anak-anak kita berbasis Injil. Semuanya harus berbasis Injil. Oleh sebab itu kita hidup oleh Injil setiap hari. Injil bukanlah sebuah ajaran. Injil bukan sebuah doktrin. Injil itu adalah kasih karunia Tuhan. Injil adalah kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saya akan katakan, ya, kasih karunia itu adalah Injil. Dan kasih karunia Tuhan itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Injil adalah, kalau kasih karunia pribadi Injil, kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus, maka di dalam Yesus Kristus tidak ada yang buruk. Di dalam Yesus Kristus hanya ada yang baik. Sebab itu Injil disebut kabar baik. Karena itu di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Yesus tidak turun ke dunia untuk membawa kabar buruk, tapi membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi semua orang yang percaya. Itulah kabar baik. Dan ketika Anda mempercayainya, Anda akan menghasilkan buah. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menghasilkan keselamatan. Yang berarti juga keutuhan. Bahkan untuk tubuh kita. Kesehatan untuk pikiran kita. Dan juga untuk hubungan kita. Di dalam bahasa Yunani, keselamatan memakai kata soteria. Dalam bahasa Ibrani memakai kata Yesua. Yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Jadi bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi keselamatan itu juga terjadi setiap hari. Katakan, keselamatan terjadi setiap hari di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam anak-anakku, di dalam orang tuaku. Itu sebabnya setiap hari kita perlu hidup oleh Injil. Amin, saudara. Ya. Dan Paulus berkata di ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim. Bukan kebenaran kita ya, kebenaran Elohim. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tapi, sayangnya, banyak jemaat Tuhan mendengarkan Injil, di mana dosa manusia yang lebih ditekankan. Bukannya dari iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, ya, tapi dari perbuatan kepada perbuatan, dari perilaku kepada perilaku. Itu bukanlah pesan Injil. Pesan Injil itu from faith to faith. Ya, jadi pesan Injil itu akan menghasilkan transformasi hati
yang mempengaruhi perilaku hidup kita, yang mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi gaya hidup kita. Itu berbicara tentang buahnya, ya. Tapi akarnya adalah Injil. Dan setiap orang yang percaya, baik Yahudi maupun orang Yunani, orang non-Yahudi maksudnya, orang Gentile, akan menghasilkan keselamatan yang kekal. Nah, kalau itu tidak menghasilkan keselamatan yang kekal, artinya keselamatan Anda bisa hilang, bukan keselamatan kekal, ya berarti Anda bukan sedang mendengarkan Injil. Dan Paulus mengatakan itu Injil yang lain. Bahkan kalau Anda membaca sebuah buku rohani, yang di dalamnya mengatakan bahwa perbuatan Anda bisa menghilangkan keselamatan dari Tuhan, artinya yang Anda sedang baca itu bukan Injil. Bukan pesan Injil. Bagaimana mungkin keselamatan itu Anda peroleh melalui iman, bisa hilang melalui perbuatan? Coba dijawab. Anda memperolehnya melalui iman kan? Melalui percaya. Bagaimana mungkin bisa hilang melalui perbuatan? Ya, jadi banyak orang yang masih belum mengerti, belum memahami, matanya masih buta terhadap Injil. Nah, kita akan melanjutkan sekarang kita lihat Injil Yesus Kristus yang Paulus beritakan. Nah, seringkali Paulus berkata dengan kata-kata my gospel, Injilku, Injilku. Nah, kedengarannya Paulus ini agak congkak, saudara-saudara, agak sombong, ya, untuk mengatakan Injilku. Tapi kita perlu memahami satu hal. Ketika Paulus menggunakan kata my gospel, Injilku. Mari kita lihat di Roma 2 ayatnya yang ke-16. Roma 2 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Elohim sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Anda perhatikan di terjemahan NKJV. In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Jadi terjemahannya kurang lebih seperti ini, saudara-saudara. Di hari itu, ketika Elohim akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus sesuai Injilku. Anda bisa melihat, Paulus mengatakan my gospel, Injilku. Puji Tuhan, ya. Poinnya Tuhan akan menghakimi mereka bukan berdasarkan perilaku mereka. Tapi apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena Kristus menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Jadi, apakah mereka percaya kepada Yesus atau tidak? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, saya juga nggak mengerti bagaimana terjemahan bahasa Indonesia memakai kata tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Orang-orang yang masih hidup di bawah Taurat selalu melihat ini, lihat ini. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Oleh sebab itu, kita harus taat kepada Yesus. Kita harus taat kepada perintah-perintahnya. Nah, mari kita lihat terjemahan NKJV atau terjemahan aslinya yang mirip dengan Yunaninya. He who believe in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life. Anda lihat, terjemahannya sesungguhnya, tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Artinya mereka menolak Yesus Kristus. Yang tidak percaya kepada anak tidak akan melihat hidup atau tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi murka Elohim tetap ada di atasnya. Di terjemahan bahasa Indonesia mengatakan tidak taat. Ya, ini ayat terakhir di Injil Yohanes pasal 3. Anda bisa melihat, ya, yang memberitahu kita, ya. Jadi kita tahu pada hari itu
Tuhan akan menghakimi dunia berdasarkan apakah mereka percaya kepada Yesus Kristus atau mereka tidak percaya. Nah, kalau mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan berkata kepada mereka seperti ini, saudara-saudara. Sekarang, aku akan mengukurmu. Aku akan menilaimu berdasarkan perbuatanmu. Lalu ada sebuah kitab yang akan dibuka oleh Tuhan. Dan kitab itu adalah dokumentasi dari semua yang telah mereka lakukan selama di dunia ini. Setiap tindakan mereka, setiap perkataan mereka, setiap pikiran mereka ada di dalam kitab itu. Dan kita semua tahu sesuatu yang mustahil kalau itu perbuatan kita mau untuk menyelamatkan kita. Karena perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Alkitab mengatakan mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Itulah penghakiman di hari terakhir. Sangat menyedihkan sekali karena mereka menolak untuk mempercayai anugerah Tuhan. Jadi intinya hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan akan menghakimi manusia sesuai dengan Injil Paulus. Paulus mengatakan Injilku. Ya, kita akan kembali baca. Di hari itu, Roma pasal 2 ayat 16 tadi. Di hari itu, ketika Elohim akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus sesuai Injilku. Nah, sekali lagi, Paulus juga berkata tentang Injilku di Roma pasal 16. Kita lihat di bawahnya, Roma pasal 16 ayat 25. Roma pasal 16 ayat 25 berkata seperti ini. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan atau menegakkan kita, ya, menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan. Nah, di dalam teks bahasa Inggrisnya Injilku itu juga, my gospel, menurut according my gospel. Menurut Injilku dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Anda lihat ya, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menegakkan kamu. Ya, kita semua ingin dikuatkan, bukan? Kita ingin semua ditegakkan, bukan? Nah, bagaimana caranya? Caranya menurut Injilku, menurut Injil yang kumasyurkan, menurut Injilnya Paulus, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi cara untuk menguatkan kita, untuk menegakkan kita, dengan memberitakan Injil Paulus, yaitu Injil kasih karunia, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Karena Injil kasih karunia, Injil Paulus hanya memberitakan tentang Yesus Kristus dengan segala keindahannya, dengan segala kemuliaannya. Amin, saudara. Bukan tentang Anda dan saya. Juga bukan tentang siapapun juga. Bukan tentang pendeta A, pendeta B. Ya, ini bukan tentang moralitas manusia. Ini bukan tentang perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi semua tentang Yesus Kristus yang menghasilkan moralitas dari dalam keluar. Menghasilkan transformasi hati, bukan rekayasa perilaku. Jadi Tuhan ingin mengubah kita dari dalam keluar, saudara, melalui Injil. Dan kalau melalui Injil, pasti pemberitaannya tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, bukan tentang yang lainnya. Sebab itu di gereja ini, gembala Anda, pastor Anda, terus menekankan tentang pemberitaan tentang Yesus Kristus dan karyanya yang sudah selesai. Ketika gereja ini memasurkan Injilnya Paulus, pemberitaan tentang Yesus Kristus, maka firman Tuhan mengatakan, engkau akan berkuasa, engkau akan ditegakkan di dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Katakan amin. Ya, kita kembali Roma pasal 16 ayat 25 tadi. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injilku dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai
dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi dari waktu ke waktu, jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu sudah punya jawaban. Dan jawabannya adalah Injil Yesus Kristus yang dirahasiakan sampai Yesus datang. Sampai Yesus mati di atas kayu salib. Sampai Yesus dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga. Kemudian Injil itu datang. Nah, dengan kata lain, pewahyuan penuh tentang Injil itu datang melalui Rasul Paulus. Itu sebabnya ia bisa berkata my gospel, Injilku. Nah, kalau kita lihat murid-murid lainnya, mereka melihat Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus. Bahkan murid yang dikasihinya ada bersama Yesus ketika Yesus di kayu salib. Petrus juga melihat Yesus dari kejauhan waktu itu. Namun Paulus tidak ada di saat penyaliban Yesus. Paulus tidak pernah melihat Yesus di atas kayu salib. Tetapi Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus secara khusus. Ya. Dan Yesus mengatakan seperti ini. Anak yang lahir sebelum waktunya. Itu kata Alkitab. Ya. Ya, kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Itu adalah pewahyuan secara pribadi dari Tuhan yang sudah dimuliakan, yang telah naik ke surga kepada Paulus. Paulus menerima wahyu Injil ini. Kita tahu bahwa nama Paulus waktu itu sebelumnya yaitu Saulus. Dia seorang teroris. Dia membunuh orang-orang percaya. Bahkan mengejar sampai ke Damsyik, sampai ke Syria. Untuk menyeret mereka ke penjara. Orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus dikejar sama Paulus. Dan Saulus saat itu punya otoritas untuk mengizinkan orang untuk melempari orang berdosa dengan batu. Seperti saat Stefanus ketika dirajam batu. Saulus ada di sana. Itulah posisi Saulus saat itu. Dia adalah seorang teroris agama, ya. Dan waktu ia mengejar orang percaya ke Damsyik, Tuhan menemui Paulus. Bagaimana Tuhan menangani teroris? Bagaimana Tuhan menangani orang-orang yang ingin menghancurkan umatnya? Dalam kasus Paulus, Tuhan tidak mengirimkan penghukuman. Tuhan tidak mengirimkan petir. Tuhan tidak mengirimkan beldek misalnya, ya. Tetapi Tuhan memancarkan sinar kemuliaannya kepada Paulus. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi cahaya kemuliaan Tuhan mengelilingi Paulus. Dan akhirnya Paulus jatuh dari kudanya, dia rebah di tanah, dan dia menjadi buta, karena cahaya itu. Cahaya itu sangat menyilaukan dia. Itu adalah cahaya kasih karunia. Amin. Tapi bukan membunuh dia, tapi menyilaukan matanya, supaya mata rohaninya terbuka. Dan Paulus tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Dan dia berkata di ayat yang kelima, jawab Saulus seperti ini. Siapakah engkau Tuhan? Anda bisa lihat, Saulus pertama kali dia memanggilnya Tuhan. Dia tahu dia adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Anda lihat bagaimana Tuhan berurusan dengan seorang teroris? Kalau kita sudah, kalau berkata tentang teroris, kita mungkin hati kita dipenuhi dengan penghukuman terhadap teroris. Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Nah, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di dalam bahasa Inggrisnya ada terjemahannya, saya bacakan. Tapi di Indonesia nggak ada, di LAI tidak ada. Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Di terjemahan bahasa Inggrisnya ada seperti itu. Sukar bagimu menendang kegala rangsang.
Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada Paulus seperti ini. Paulus, aku bisa saja langsung membunuh kamu. Aku dengan mudah mengirimkan kilat untuk menyambar kamu. Ya, aku bisa mengirimkan penghukuman kepada kamu. Kamu akan mati seketika. Tapi itu bukan caraku menghadapi orang berdosa. Tuhan menghadapi orang berdosa bukan dengan penghukuman, saudara-saudara. Aku datang dalam kasih karunia. Aku menyinari engkau dengan kasih karuniaku. Dan pasti Paulus merasakan di hatinya. Tuhan berbicara, aku mengasihi kamu, Paulus. Anda bisa bayangkan bagaimana hati Paulus. I love you, Paul. Orang yang taat dengan hukum Taurat itu, orang yang legalistik itu, akhirnya menjadi buta beberapa hari. Kemudian Tuhan mengutus seseorang untuk mendoakannya. Dan orang itu yang diutus adalah muridnya yang bernama Ananias. Di dalam bahasa Yunani Hanania. Hanania dalam bahasa Ibrani-nya yang artinya kasih karunia atau kasih karunia Yahweh. Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya Hanania, bukan Yunani ya. Hanania itu dalam bahasa Ibrani-nya. Ananias atau Hanania. Hanania dalam bahasa Ibrani-nya artinya kasih karunia. Yang membuka matanya kemudian. Jadi orang pertama yang dilihat oleh Paulus adalah Hanania. Adalah grace, adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Paulus bisa berkata di Roma pasal 16 ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injilku dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Petrus pernah bersama-sama dengan Yesus. Tapi Petrus masih berpikir bahwa Injil hanya terbatas untuk orang-orang Yahudi. Dan Tuhan harus mengajari Petrus lebih lagi. Tapi Paulus berbeda. Paulus menerima wahyu penuh Injil. Ya, pewahyuan yang penuh tentang Injil. Dan para muridnya itu belajar loh melalui Paulus. Para murid sekilas hanya melihat Injil, tapi tidak punya wahyu yang penuh tentang Injil. Ya. Kemudian, perhatikan, ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, Petrus tidak pernah mengatakan seperti Paulus mengatakan, seperti pewahyuan penuh Injil Paulus. Tidak pernah dikatakan oleh Petrus. Kita lihat di sana Petrus tidak berbicara tentang bagaimana oleh Yesus kita semua dibenarkan oleh iman. Kita semua menjadi benar di hadapan Tuhan oleh iman. Itu semua berasal dari pelayanannya Paulus yang dia terima langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kepenuhan Injil itu. Itu sebabnya Paulus menyebut my gospel. Itu sama dengan seperti hukum Taurat. Kadang hukum Taurat disebut apa? Hukum Musa. Karena Tuhan memberikan melalui Musa di Gunung Sinai. Itu sebabnya disebut hukum Musa. Bukan Musa yang menulis hukum Taurat. Tuhanlah yang menulis hukum Taurat. Tapi Tuhan memberikannya melalui Musa. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Paulus juga mengatakan inilah Injilku. Bukan Paulus yang menulis Injil. Tapi wahyu Injil itu diberikan sepenuhnya oleh Tuhan melalui Paulus. Seperti hukum Taurat diberikan kepada Musa. Nah, di dalamnya Anda bisa mengerti. Anda bisa menerima perkenanan Tuhan yang tidak pantas Anda terima. Anda tidak harus menerima hal yang buruk yang memang pantas kita terima. Untuk mengerti ini, dibutuhkan pewahyuan kasih karunia. Jadi kasih karunia datang dari Tuhan melalui Paulus. Itu sebabnya Paulus bisa berkata, my gospel, Injilku. Anda bisa mengerti ya? Ya. Kita bersyukur kita semua bisa menemukan kembali Injil yang sejati. Yang dari Paulus ini. Ya, yang membawa keselamatan. Yang membawa kesembuhan, yang membawa keutuhan di semua area hidup Anda dan saya. Itu semua dimulai dari dalam keluar. Keselamatan roh Anda dulu, di mana kematian kekal bukan lagi menjadi bagian kita, tapi hidup yang kekal yang menjadi bagian kita. Kemudian diwujudkan di dalam jiwa kita, pikiran kita, kemudian diwujudkan di dalam kesehatan tubuh kita. Itulah cara kerjanya Tuhan.
Sebab itu perhatikan, saat Injil diberitakan di jemaat mula-mula, selalu disertai dengan tanda-tanda mujizat, terutama kesembuhan. Kita perlu memahami Injil itu dengan benar. Kita perlu menemukan kembali Injil dan hidup oleh Injil every day, setiap hari. Dan Tuhan memanggil kita semua untuk memberitakan Injil sejati kepada dunia, kepada orang-orang yang terdekat kita. Karena hanya dengan mempercayai Injil yang sejati ini, yang akan membawa kepenuhan keselamatan di dalam hidup orang-orang. Dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 13, di mana Paulus diundang ke tempat yang bernama Antioquia di Pisidia, kita bisa melihat khotbah Paulus yang lengkap, saudara-saudara. Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 ini untuk penutup. Pasal 13, mulai dari pasal 13. Kita mulai dari pasal 14 saja dah. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Sekarang ini Turki ya, saudara-saudara ya. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka. Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun, menghibur umat ini, silakan. Nah, ini kesempatan bagi Paulus, saudara-saudara. Ya, maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Elohim, dengarkanlah." Nah, di sini kita bisa melihat dokumentasi yang lengkap tentang isi khotbahnya Paulus tentang Injil. Anda baca sendiri ya. Ini saya nggak akan jelaskan semuanya. Anda bisa baca di pasal 13 lengkap. Anda bisa lihat isi dari khotbahnya Paulus tentang Injil. Jika hari ini ada rekamannya khotbah Paulus, Anda pasti ingin beli. Anda pasti ingin mendengarkannya. Ya, tapi puji Tuhan, Roh Kudus mendokumentasikan khotbah Paulus ini. Kata demi kata dari awal sampai akhir. Inilah yang dicatat di Alkitab saat Paulus mengkhotbahkan Injil secara lengkap di Antioquia, ya, di Pisidia. Paulus memulai khotbahnya dengan menceritakan bagaimana Israel menjadi besar waktu di Mesir. Paulus bicara tentang sejarah orang Yahudi waktu itu. Bagaimana Israel tinggal di perbudakan Mesir. Lalu Tuhan dengan tangannya yang kuat membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu dia bicara tentang Yosua. Lalu dia bicara juga tentang pembagian tanah. Lalu Paulus lanjutkan ke zaman para hakim. Kemudian mereka meminta seorang raja. Dan Tuhan memberikan kepada mereka Raja Saul. Dan sampailah kepada Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dari garis keturunan Daudlah, datanglah Mesias, Juru Selamat dunia. Dan setelah itu Paulus berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya akan tunjukkan bagian terakhirnya saja. Dan di bagian terakhir, ditutup dengan Paulus seperti ini. Jadi, ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ayat 39, dan di dalam dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan. Dalam bahasa Inggrisnya, justified. Di dalam bahasa Yunaninya, dikaio, dinyatakan benar. Ya, di dalam dialah setiap orang yang percaya dinyatakan benar dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saya suka terjemahan Young Literal Translation. Anda lihat, terjemahan Young mengatakan seperti ini. Yang ini orang Ibrani ya, saudara ya. Dan dari segala sesuatu yang kamu tidak dapat dinyatakan benar dalam hukum Musa, di dalam Dia, di dalam Kristus, setiap orang yang percaya dinyatakan benar. Haleluya. Ya, kita sedang menemukan apa yang Paulus khotbahkan. Anda seperti mendengarkan isi khotbah Paulus, ya. Dan Paulus tahu apa yang penting yang harus mereka dengar, yaitu tentang apa? Tentang pengampunan dosa. Paulus berkata, oleh karena Dia, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Pengampunan dosa yang tanpa syarat. Cuma-cuma. Semua adalah pemberian Tuhan. Itu tidak tergantung kepada perubahan sikap kita. Itu tidak tergantung betapa menyesalnya kita. Itu tidak tergantung seberapa Anda merasa bersalah. Intinya,
tidak ada hubungannya dengan kita. Dan perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 38 itu. Hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Nah, kalau sekarang ada orang percaya, kemudian melihat Paulus khotbah seperti itu, di saat itu, maka orang itu pasti berkata seperti ini. Hai Paulus, kamu tidak bisa hanya mengatakan begitu. Kamu harus memberitahu mereka juga. Mereka harus bertobat. Mereka harus berhenti berbuat dosa. Mereka harus hati-hati memperhatikan hidup mereka yang baru. Stop berbuat dosa. Seperti itulah kira-kira. Ya, bagaimana kamu bisa memberitakan kepada mereka pengampunan dosa yang begitu saja? Paulus tahu bahwa Tuhan tidak lagi melihat kepada manusia. Dia melihat kepada anaknya. Ruben, Anda ingat Ruben, khotbah saya tentang Ruben? Tuhan hanya melihat di kita adalah anaknya. Kita ada di dalam Kristus soalnya. Ini bukan tentang orang berdosa lagi. Ini bukan tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ini tentang penyembuhnya yang penuh dengan kemuliaannya. Fokusnya tidak lagi kepada orang berdosa. Fokusnya kepada Yesus yang segalanya indah. Fokusnya kepada apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Itulah yang diberitakan oleh Paulus. Supaya kita berfokus kepada dia. Dan sekarang Tuhan berurusan dengan kita. Karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Nah, pesan itulah yang membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Ya, itu bukan tentang siapa Anda bagi dia. Tapi siapa dia bagi kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah gembala yang baik untuk kita. Dia adalah damai sejahtera kita. Dia adalah kebenaran kita. Dia adalah kota perlindungan kita. Dia adalah penyembuh kita. Dia adalah penyedia kita. Dia adalah segalanya bagi kita. Amin, saudara. Oleh dialah diberitakan kepada Anda pengampunan dosa. Jadi dari sisi kita, kita hanya menerima. Dan ketika Anda menerimanya, Tuhan menyebutnya pertobatan. Jadi pertobatan itu dimulai dari kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Tuhan menyebutnya pertobatan. Karena Anda berkata, Tuhan, aku gak bisa menyelamatkan diriku. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku dari dosa-dosa. Tuhan, aku gak bisa menyelamatkan diriku dari penghakiman-Mu yang kudus. Aku gak punya cara lain, Tuhan, selain aku mempercayai anak-Mu yang Kau berikan kepada aku, yang mati untuk menanggung semua dosa-dosaku. Itulah pertobatan. Artinya apa? Artinya saya percaya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, ketika Anda percaya, Anda menerima pengampunan dosa. Anda percaya Anda telah diampuni dari semua dosa melalui Yesus Kristus. Itulah Injil yang Paulus beritakan. Dan bukan hanya itu saja. Dikatakan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan atau pembenaran dari segala dosa. Itulah inti dari Injil Paulus di ayat yang 39 tadi. Ya, Anda bisa melihat di ayat 39. Itu adalah inti dari Injil Paulus. Dan kita bisa melihat bahwa Injil Paulus sekarang ini sudah diberitakan di banyak gereja. Itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah menemukan apa yang Paulus khotbahkan. Ya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Semoga Injil Paulus ini terus diberitakan di dalam gereja Tuhan. Dan saya berdoa untuk NCC People semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam kebenaran Yesus Kristus. Haleluya. Amin.